Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Andi Setiawan. Dan pada video kali ini kita sedikit update lagi seputar COVID ya, khususnya kasus-kasus COVID-19 di Asia Tenggara gitu guys. Karena memang setelah melewati gelombang kedua kasus COVID-19 pada Juli hingga Agustus bulan lalu, serta telah melewati juga pembatasan sosial yang cukup ketat gitu ya, Indonesia nyatanya itu mampu menekan kasus COVID-19 menjadi lebih rendah di sepanjang Oktober 2021 guys. Dan itu berlangsung hingga sekarang gitu. Jadi makin hari itu kasus COVID-19 di Indonesia itu makin turun gitu guys. Catatan ini itu tentunya mampu menopang skor ketahanan COVID-19 di Indonesia guys. Karena memang kalau dibandingkan di negara-negara Asia lainnya gitu ya, Indonesia itu termasuk salah satu negara Asia Tenggara yang mengalami penurunan kasus positif tiap minggunya guys. Terutama pada periode 8 hingga 15 November 2021 guys. Kasus COVID-19 di Indonesia itu turun hingga 29% guys. Dibandingkan pekan sebelumnya, dari 3.648 kasus COVID-19 itu menjadi 2.690 kasus saja guys. Dan bila di-compare nih dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, kasus COVID-19 di Indonesia dalam periode minggu ini nih, dalam periode pekan ini dibandingkan negara Asia lainnya, kasus yang ada di Indonesia itu lebih rendah dibandingkan 7 negara Asia lainnya guys. Tapi meskipun begitu ya, rata-rata kasus baru mingguan dari negara-negara lainnya itu juga mengalami penurunan, bukan hanya di Indonesia doang gitu ya. Tapi memang kasus penurunan yang ada di Indonesia itu cukup besar ya apabila di-compare dengan negara-negara lainnya gitu, khususnya negara-negara Asia Tenggara gitu guys. Jadi banyak juga nih negara-negara lain, khususnya negara-negara Asia gitu ya, cukup heran gitu kenapa kasus di Indonesia itu cepet banget gitu ya turunnya gitu kasusnya, tidak sebesar negara-negara mereka gitu. Jadi Indonesia itu cukup harus bangga ya, karena memang kasus yang ada di negara kita ini itu mengalami penurunan yang cukup besar gitu guys. Tapi tetap ya, walaupun begitu kita juga harus tetap memperhatikan prokes kesehatan dan tidak meremehkan virus ini. Karena walaupun kasus penurunan COVID-19 di Indonesia itu turun drastis, tapi juga kasus baru itu juga terus muncul gitu guys. Apalagi diperkirakan itu akhir tahun ini ataupun awal tahun gitu ya, itu akan mengalami gelombang ketiga gitu ya. Takutnya gelombang ketiga yang akan terjadi nanti itu juga bisa sebesar gelombang kedua sebelumnya gitu, atau mungkin bahkan tambah parah gitu guys ya. Tapi aku yakin sih di Indonesia gitu ya, khususnya gitu ya, kalaupun terjadinya gelombang ketiga itu tidak akan separah pada gelombang kedua gitu. Karena memang masyarakat-masyarakat yang sudah vaksin pun udah sangat-sangat banyak gitu ya. Aku yakin imun-imun masyarakat kita, masyarakat Indonesia kita itu juga lebih tahan gitu terhadap virus ini gitu. Tapi takutnya pada gelombang ketiga, virus-virus COVID-19 yang sudah bermutasi, yang lebih parah, yang lebih sadis gitu ya, yang bisa membuat benteng kita nih, benteng imunitas kita itu hancur gitu ya guys. Maka dari itu, prokes kita itu jangan kendor ya, agar benteng ataupun imunitas yang kita milikin itu akan berkali-kali lipat lebih tebal gitu guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, dan nanti mungkin aku akan update lagi seputar COVID apabila ada informasi yang terbaru, supaya kalian lebih update juga ya seputar COVID khususnya gitu guys. Oke guys, sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye bye.